eh, itulah dasarnya hipotesisnya Kiai Imad. Kenapa? Karena memang hipotesis, tesis atau teori itu setidaknya punya 3 fungsi. Pertama adalah to predict, untuk memprediksi, untuk mencandra, untuk menerka kira-kira setelah gonjang-ganjing habaib ini menjadi permanen, itu apa kira-kira yang akan terjadi. Ya, dalam bacaan saya adalah itu. Menggunakan fungsi teori to predict, untuk memprediksi. Saya memprediksi bahwa akan nyusut orang-orang yang melakukan atau mengamalkan rotib al-haddad atau simtud diror. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah to explain. Kajian Kiai Imad ini mampu menjelaskan secara detail, mampu menghadirkan pemahaman kepada kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan perilaku habaib selama ini. Nah, kemudian yang ketiga fungsi hipotesis Kiai Imad adalah to control, untuk mengontrol, untuk melokalisir, bahkan kalau perlu untuk mendepak ya wilayah-wilayah yang selama ini menjadi batas mereka menjadi direbut kembali dalam tanda kutip oleh kalangan pribumi. Secara pelan adalah hegemoni sosial memudar, kemudian ritual-ritualnya ditinggalkan, pengajian-pengajiannya akan sepi. Itu jangka menengah dan panjang yang akan terjadi. Nah, yang disampaikan oleh Kiai Imad ini itu teror budaya, teror sosiologi, membagikan kesadaran. ini begitu dahsyatnya, luar biasa ini. Jadi kalau seperti ini, pinjam istilahnya Kiai Ubaidillah tadi, tidak ada yang bisa membendung mainstream. Bahwa jika persoalan nasab ini dampak sosiologisnya terhadap otoritas keagamaan para habaib itu seperti apa nih? Silakan Pak Dr. Soleh. Suaranya. Iya, assalamualaikum Pak Kiai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada netizen yang rata-rata membuli saya luar biasa. Saya merasa bangga itu di mendapat perhatian luar biasa itu. Suatu saat saya ingin pada Sukasi TV mempertemukan kita di Kopi Darat lah gitu. Siap. Ngeprank tingkat dewa katanya Pak Dokter. Iya, Mas Yusuf ini memang pinter pilih judul provokasi. Jadi gini, saya punya 3 catatan terkait tema malam ini. Pertama adalah fungsi secara teoritik, hipotesis atau tesis atau bahkan teori, termasuk hipotesisnya Kiai Imad terkait klan Ba'alawi ini. Kemudian yang kedua, saya ingin bicara soal efek sosial ya, dampak sosiologisnya itu ketika katakanlah label atau simbol atau gelar Habib ini tanggal, otomatis satu sisi lain itu juga berimplikasi kepada tanggalnya sejumlah ritual-ritual yang khas habaib, seperti misalnya simtud diror atau bahkan rotib al-haddad. Kenapa saya mengatakan begitu? 2 hal itu adalah dalam tanda kutip merek dagang mereka ketika menggelorakan sholawat atau ketika melakukan ritual-ritual tertentu. Padahal bagi mereka yang terbiasa dengan dunia tarekat, simtud diror itu bagi saya itu adalah adaptasi dari Maulid ad-Dibai atau rotib al-haddad itu dalam derajat tertentu karena dia datang belakangan setelah Hizib Nasr dan Hizib Bahar. Saya juga menyebutnya itu adalah adaptasi dari karya dari Abu Hasan Asy-Syadzili yang hidup di abad 13, 1230-an. Sementara Abdullah Al-Haddad itu hidup pada masa abad 17, 1650-an. Sama, bahwa Maulid Dibai itu lahir atau karya itu muncul pada abad 13 Masehi. Sementara simtud diror itu juga abad 17. Isinya nggak beda-beda jauh. Itu kalau itu terjadi keruntuhan sosiologi, kemudian diikuti dengan keruntuhan keilmuan, keruntuhan ritual Habib itu tanggal, itu pelan atau
cepat atau lambat pasti diikuti dengan tanggalnya sejumlah ritual khas habaib, simtud diror, kemudian rotib al-haddad dan lain-lain semacamnya. Kenapa? Karena itu adalah rotib atau hizib yang datang yang usianya muda dibandingkan dengan hizib Nasor atau hizib Bahar, atau dibandingkan dengan Maulid Ad-Dibai. Nah, itulah dasarnya hipotesisnya Kiai Imad. Kenapa? Karena memang hipotesis, tesis atau teori itu setidaknya punya 3 fungsi. Pertama adalah to predict, untuk memprediksi, untuk mencandra, untuk menerka kira-kira setelah gonjang-ganjing habaib ini menjadi permanen, itu apa kira-kira yang akan terjadi. Ya, dalam bacaan saya adalah itu, menggunakan fungsi teori to predict, untuk memprediksi. Saya memprediksi bahwa akan nyusut orang-orang yang melakukan atau mengamalkan rotib al-haddad atau simtud diror. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah to explain. Kajian Kiai Imad ini mampu menjelaskan secara detail, mampu menghadirkan pemahaman kepada kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan perilaku habaib selama ini. Nah, kemudian yang ketiga fungsi hipotesis Kiai Imad adalah to control, untuk mengontrol, untuk melokalisir, bahkan kalau perlu untuk mendepak ya wilayah-wilayah yang selama ini menjadi batas mereka, menjadi direbut kembali dalam tanda kutip oleh kalangan pribumi, oleh Kiai Ubaidillah, oleh Kiai Kiki dan semacamnya itu, kan begitu. Nah, saya juga mencatat bahwa mereka ini sebenarnya secara keilmuan kuat itu menurut saya hanya di 2 tempat ya. Pertama adalah di Darul Hadis Malang dan di Al Khairat Palu. Selebihnya adalah ya saya tidak banyak berinteraksi dengan mereka yang kuat secara keilmuan. Saya setuju dengan kiai-kiai sebelumnya. Oke, itu dari sisi teori. Kemudian saya sebenarnya ingin tahu, karena kajian Kiai Imad ini efeknya luar biasa, bahkan menghilangkan simtud diror atau rotib al-haddad di kemudian hari. Nah, makanya kan dalam proposal riset itu biasanya penutupnya itu isinya 3, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Sebenarnya saya ingin tahu kalau Kiai Imad itu menyampaikan rekomendasinya apa sebenarnya ini. Kalau itu ada, itu menjadi lebih menarik untuk dikaji, bahwa apakah yang saya sampaikan ini inline, linear dengan yang dikehendaki oleh Kiai Imad, baik rekomendasi maupun sarannya. Yang sampai kepada kita, saran dan rekomendasinya Kiai Imad itu adalah PBNU atau negara membatalkan itu, kan. Tapi itu kan menurut saya oke lah, itu call tingginya lah. Kalau call sedang atau call rendahnya ya itu tadi. Nah, kemudian di samping itu paparan Kiai Imad, perdebatan dengan Kiai Fahrur, dengan Buya Bahja, Al-Bahja, Buya siapa itu? Nah, itu menarik bagi saya. Kenapa? Itu kemudian menginformasikan kepada kita bahwa sejatinya ilmu nasab itu nyaris punah. Dari mana itu terjadi? Pertama adalah dari sisi kegunaan ilmu nasab. Dari sisi epistemologi, ilmu nasab itu nyaris kehilangan ontologinya, kehilangan fungsinya, useless. Kenapa saya sebut useless? Karena dalam penelitian itu data atau metode terbaik itu yang akan dipakai. Nah, kajian teks ini untuk itu adalah umumnya biasanya adalah digunakan untuk kajian pemikiran, kajian sastra dan semacamnya itu. Kalau kemudian digunakan untuk menggunakan mengetahui asal usul seseorang, itu menjadi useless, menjadi dikesampingkan. Nah, itu ya. Kecuali untuk tidak menyiasati agar tidak useless, ilmu nasab ini harus bermetamorfosis. Sama kayak ilmu al-falak, ilmu perbintangan, itu bermetamorfosis dengan kalau sekarang ini adalah Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika. Kalau nggak bermetamorfosis begitu, bisa punah beneran ini. Kalau bermetamorfosis, jadinya apa ilmu nasab ini? Ya kalau kita ke UI atau ke kampus-kampus umum, jadinya adalah jurusan mikrobiologi.
atau biomolekuler. DNA itu kan bicara soal sel, bicara soal nukleus, bicara soal molekuler. Nah, 3 esensi itu sebenarnya wilayahnya ilmu nasab yang dikembangkan menjadi keilmuan modern, biomolekuler. Sama kayak falakiyahnya Abu Makhsyar al-Falaki itu menjadi meaningful, bukan useless ketika berinteraksi dengan BMKG. Sebenarnya kan keilmuan begini ini harus berdialektika dengan kekinian. Tidak bisa kemudian keilmuan itu dalam bahasa kalau dalam bahasa menjadi sekedar kelangenan. Kelangenan itu ya kalau kita rindu dengan keilmuan itu ya baca itu. Nah, ini fungsinya bisa lebih, tapi dengan cara dikembangkan dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa saya menyebut ilmu nasab ini nyaris punah. Kalau tadi adalah dari sisi epistemologi dia kehilangan ontologinya. Yang kedua adalah kalau ilmu nasab seperti yang kita dengar dari presentasi Kiai Imad dan banyak kiai yang lain, itu dijadikan untuk instrumen penelitian, untuk meneliti orisinalitas seseorang, itu perlu kerja luar ekstra. Kenapa? Karena kerjanya itu double. Kerja pertama adalah verifikasi apakah catatan nasab itu orisinil atau tidak. Jangan-jangan kita mau mencari orisinilitas keturunan seseorang, instrumen yang digunakan tidak orisinil. Ini kan sama kayak kita berwudu pakai air yang musta'mal, bukan yang tohir mutohir. Nah, jadi makanya kemudian alat bantunya kalau masih berupa manuskrip, ada filologi. Kepanjangan ini, ada filologi, ada kemudian ilmu nasab yang harus diverifikasi, misal Sajaratul Barokah itu apakah asli atau tidak, atau bagaimana dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kalau instrumen-instrumen yang seperti ini biasanya dalam dunia penelitian ditinggalkan karena memilih yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kenapa saya menyebut ilmu nasab itu nyaris punah? Yang kalau pertama tadi secara epistemologi, yang kedua secara instrumen untuk originalitas, kemudian yang ketiga dia ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri itu baik untuk verifikasi keasliannya maupun digunakan untuk ketika ketemu asli bahwa ini oke, ini catatan nasab yang asli. Kemudian ketika digunakan untuk objek yang diteliti, katakanlah Ba'alwi ini juga tidak cukup memadai. Jadi karena 3 hal itu saya melihat bahwa kalau ilmu nasab mau dikembangkan, dia harus bermetamorfosis sama kayak ilmu falak. Kurang lebih seperti itu dulu, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, ini kan metamorfosisnya ada tes DNA, YDNA dan lain sebagainya. Apakah ini menjadi sebuah instrumen yang memperkuat seperti itu, Dr. Soleh? Iya, makanya jadi kehadiran DNA ini itu otomatis menyingkirkan kebutuhan kita terhadap kitab-kitab nasab. Kenapa? Ya lagi-lagi ini kan ilmu eksakta ya, bagian dari ilmu alam. Maka kemudian yang paling valid untuk bicara soal alam, soal tubuh manusia adalah alat yang bisa merekam itu secara otomatis, bukan kemudian menafsir. Saya dulu pernah punya kiai itu di Kediri, Ngadiluih, Branggahan itu ya. Dia sekaligus seorang, saya ingin cerita ini. Ketika ada pasien datang, yang ditanya bukan pasiennya, bukan mulut pasiennya. Kalau mulut pasiennya ini kan bisa saja bias, bisa saja tidak orisinil. Tapi yang ditanya adalah penyakitnya. Misal dia punya sakit yang di perut, dia tanya perutnya. Dia menguasai bahasa-bahasa itu. Wahai perut, kenapa kamu sakit? Nah, inilah yang saya maksud bahwa DNA itu akan bicara seperti Kiai itu, menanya perut, bukan menanya mulut. Nah, itulah yang kemudian ilmu nasab itu sejatinya perlu kebesaran hati para kiai yang menguasai ilmu-ilmu itu untuk melakukan reaktualisasi terhadap keilmuan sehingga bisa bermanfaat, bisa berdialektika dengan konteks dan bisa lebih bermanfaat lagi, meaningful bukan meaningless. Ya, Mas. Oke, baik. Secara tidak langsung Pak Dr. Soleh itu kan mengakui kajian Kiai Imad telah membangkitkan orang-orang untuk belajar ilmu nasab. Dari situ baru direaktualisasikan kan seperti itu. Ini dampak positifnya kan.
lahirlah Tugu Modapori, lahirlah Aziz, Gus Rumel dan sebagainya. Abbas. Yang sebelumnya ilmu ini oleh Dr. Sugeng dikatakan fosil, Ya. kan? Akhirnya muncul. Kalau terkait dengan tadi untuk verifikasi keasliannya, ini pernah dulu hampir keselip terkait dengan Abnaul Imam Ibnu Surahwesam itu kan. Saya juga hampir terpengaruh. Bener nih, ada kitab lebih tua dari Sejarah Mubarakah. Setelah diteliti ternyata itu ditahqiq, di manuskrip aslinya enggak gitu. Jadi ya secara tidak langsung atau mungkin istilahnya Kiai Ubaidillah adalah runtuhnya simbol-simbol keagamaan yang melekat di kalangan habaib ini, satu hal. Hal lain itu pasti diikuti oleh secara pelan adalah hegemoni sosial memudar, kemudian ritual-ritualnya ditinggalkan, pengajian-pengajiannya akan sepi. Itu jangka menengah dan panjang yang akan terjadi. Nah, saya melihat bahwa di Jakarta dan sekitarnya pengajian-pengajian dari kalangan habaib itu juga tidak seramai ketika 10-20 tahun lalu saya di Jakarta. Ini udah terasa sekali, terutama setahun belakangan. Gitu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih miris adalah, dan saya yakin ini di luar yang dipikirkan Kiai Imaduddin, adalah ketika katakanlah sejumlah kiai-kiai yang tidak mengikuti, tidak berbaiat ke salah satu tarekat yang ada, yang selama ini membaca Syamtud Diror, yang selama ini membaca Rotib Haddad, kemudian tiba-tiba rame-rame meninggalkan Rotib Haddad, kemudian berbaiat tarekat. Ini juga tinggal menunggu waktu sebenarnya. Nah, kemudian efek yang terakhir itu bisa saja bahwa Priok sepi, Kalibata Habib Kunjung sepi, kemudian yang lain-lain juga sepi. Karena ini yang disampaikan oleh Kiai Imad ini itu teror budaya, teror sosiologi. Bahasanya Dr. Soleh luar biasa di podcast malam ini ada 3 untuk membangkitkan ini, untuk membangkitkan kesadaran. Ini begitu dahsyatnya, luar biasa ini. Jadi kalau seperti ini, pinjam istilahnya Kiai Ubaidillah tadi, tidak ada yang bisa membendung mainstream. Terima kasih Mas Yusuf.